Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Yanti Fitriyanti, SSOSI MPD. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya atas nama Ita Purnamasari dari kelas B24 berkesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Cooperative Learning Model Gallery Walk dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Garuda Sakti. Baik, langsung saja saya akan memulai dengan mempresentasikan latar belakang, yaitu bab 1. Pembelajaran agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan-muatan ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan Islami yang perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran pendidikan agama yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan, dan pengembangan kehidupan peserta didik. Metode sangatlah penting dalam proses pendidikan pembelajaran dikarenakan penetapan metode dalam perencanaan pembelajaran merupakan inti dari desain pembelajaran. Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dengan penerapan cooperative learning model Gallery Walk. Cooperative learning juga merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar yang berbentuk kelompok, mempelajari materi pelajaran, dan memecahkan masalah secara kolektif kooperatif. Jadi alasan saya untuk memilih metode pembelajaran ini karena pada model Gallery Walk ini kita bisa menyampaikan pembelajaran yaitu berbentuk kelompok. Dari kelompok itu kita bisa menggunakan metode campuran di mana siswi yang memang memiliki kemampuan lebih bisa kita satukan dengan siswa atau siswi yang memiliki kemampuan kurang, sehingga setiap kelompok memiliki kemampuan yang merata. Kemudian dengan metode ini juga itu dapat mempelajari materi pelajaran dan dapat memecahkan masalah secara kolektif kooperatif. Kemudian yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan cooperative learning model Gallery Walk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Garuda Sakti? Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah upaya meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP Garuda Sakti? Kemudian yang ketiga, apakah cooperative learning model Gallery Walk dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Garuda Sakti? Hal ini selaras dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam siswa SMP Garuda Sakti Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran cooperative learning model Gallery Walk dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam SMP Garuda Sakti Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dari penelitian ini kita dapat mendapatkan manfaat penelitian, yaitu yang pertama berupa hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya yang berhubungan langsung dengan peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP dengan menerapkan model pembelajaran Gallery Walk. Kemudian yang kedua yaitu guru dapat menerapkan model Gallery Walk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga terjadi peningkatan hasil belajar. Kemudian bagi madrasah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola sekolah dalam rangka perbaikan teknik pembelajaran yang lebih bervariasi. Demikian penjabaran dari bab 1 sebagai bab pendahuluan. Kemudian kita akan melanjutkan kepada bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Kita akan mempelajari beberapa pengertian dari apa yang akan kita teliti. Yang pertama yaitu penerapan.
Penerapan berarti proses, cara, perbuatan. Adapun yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode dalam proses belajar mengajar. Jadi, penerapan adalah apa yang akan kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu cooperative learning. Cooperative learning merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di mana yang telah saya sampaikan tadi bahwa tujuan menggunakan model ini adalah agar siswa yang memiliki kemampuan menengah ke bawah bisa dibantu oleh siswa yang memiliki kemampuan menengah ke atas. Kemudian yang ketiga, model gallery work. Model gallery work adalah siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok diberi kertas plano atau flip card. Tentukan topik atau tema pembelajaran. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding. Masing-masing kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain. Koreksi bersama, klarifikasi, dan penyimpulan. Ini akan memancing para siswa untuk berpikir lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri, faktor internal, maupun dari luar diri atau faktor eksternal individu. Adapun perubahan hasil belajar yang menyangkut aspek kognitif, yakni dengan bertambah kembangnya ilmu, pengetahuan, serta pola berpikirnya individu. Hal ini biasanya dibuktikan dengan perubahan normatif atau angka, misalnya pada nilai ulangan yang tercantum di rapor dari nilai 7 menjadi nilai 8. Sedang perubahan yang menyangkut afektif yaitu perubahan tingkah laku atau watak individu menjadi lebih baik. Kemudian psikomotorik yaitu ditandai dengan melihatnya kemampuan atau skill seorang individu. Karena memang setiap kegiatan proses belajar, target seorang guru adalah meningkatkan prestasi belajar siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Yang kelima yaitu ruang lingkup mata pelajaran agama Islam. Pembelajaran mata pelajaran agama Islam di SMP merupakan salah satu mata pelajaran agama yang mempelajari tentang iman, terutama menyangkut iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, tugas malaikat dan sifat malaikat, serta makhluk gaib lainnya. Secara substansial, mata pelajaran agama Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi memang pelajaran pendidikan agama Islam khususnya di sekolah menengah pertama itu adalah sebagai mata pelajaran yang menjembatani siswa untuk mempelajari ilmu agama lebih lanjut. Demikian penjelasan dari bab 2 yaitu kajian teori. Kemudian kita akan menginjak kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah tempat penelitian. Untuk tempat penelitian sendiri, di sini peneliti mengambil lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di kelas 7 SMP Garuda Sakti. Sekolah tersebut beralamatkan di Dusun Penjalinan RT 2 RW 7, Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7 SMP Garuda Sakti yaitu sebanyak 20 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah hasil belajar pendidikan agama Islam menggunakan model gallery work. Yang ketiga yaitu desain penelitian. Secara terperinci, tahapan dalam rancangan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kami batasi dengan 2 siklus. Kemudian data dan teknik pengumpulan data. Untuk data yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian dibagi menjadi 3, yaitu data person, data place, dan data paper. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu ada beberapa metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data tersebut. Antara lain metode tes, metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.
Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Jadi data-data yang diperoleh dari penelitian itu baik melalui pengamatan, tes, atau dengan menggunakan metode yang lain, kemudian diolah dengan analisis deskripsi untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan tiap siklus, serta untuk menggambarkan keberhasilan kegiatan. Adapun untuk teknik pengumpulan data yang berbentuk kuantitatif yaitu berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka, maka analisis yang digunakan yaitu presentasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai sama dengan skor yang dicapai per skor maksimal dikali 100%, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas oleh peneliti. Adapun peneliti menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi peneliti membuka untuk setiap saran, baik dari ibu dosen maupun rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.